Apanya itu yang kelihatan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktek program guru penggerak angkatan ke-11 Kota Balikpapan. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, ya, yang kami cintai dan sayangi karena Allah, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Balikpapan. Insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, dengan segala hormat dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali, bersilaturahim kembali dalam rangka melanjutkan ya pendidikan program guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Balikpapan pada modul 2.3 sesi praktek coaching ya, di ruang kolaborasi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Bagaimana Balikpapan, sudah mulai hujan atau masih panas? Panas Pak. Panas, ya. Hujan kemarin malam Pak sudah. Hujan kemarin malam. Ya. Tapi Bu Lili enggak kehujanan kan? Enggak. Tidak, alhamdulillah. Yang sering keluyuran itu yang kehujanan, ya. Yang jarang di rumah, ya. Ya. Tapi kalau di rumah insya Allah tidak kehujanan. Ya. Begitu kan Pak Andi? Ya Pak. Ya. Pokoknya iya aja Pak Andi, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Pada latihan coaching kemarin, ya. Baik pada saat Bapak Ibu bertindak atau berperan sebagai coach maupun bertindak dan berperan sebagai coachee, di sana sini masih banyak keraguan, ya, banyak kebimbangan, ya, kemudian penuh pesimis, ya. Tapi kalau prakteknya kali ini, ya, Bapak sangat yakin, aku yakin Bapak Ibu akan melakukan praktek dengan penuh optimis, percaya diri yang mantap, ya, serta semangat mau berhasil yang kuat sehingga proses praktek coaching, ya, yang waktunya 15 menit sebagai coach dan 15 menit sebagai coaching, ya. Semangat Bapak Ibu. Siap Pak, semangat. Semangat Pak. Oke, ya. Oke, baik. Ya. Sebelum dilanjutkan, izinkan kami berbagi layar dulu. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu?
Ya, ruang kolaborasi, ya, coaching untuk supervisi akademik. Sesi kedua praktek 2 kali 45 menit, 90 menit atau 1,5 jam. Kamis 26 September 2024 pukul 15 sampai 16.30 ya Bapak Ibu. Kemudian pembukaan salam dan bahagia sudah tadi ya, salamnya bahagia. Ya. Selanjutnya kita berdoa untuk mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran, kesuksesan praktek coaching yang insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan mu'afin, wa yukafi masidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa la uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma yassir wa la tuyassir, Allahumma yassir wa la tuyassir, bassiru wa la tuyassiru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ya identitas modul Bapak Ibu ya. Nah, modul 2 ruang kolaborasi, jumlah JP2 ya, fasilitator ya, seperti yang dulu ya, belum ganti-ganti ya. Kompetensi lulusan yang dituju ya seperti ini, sama seperti kemarin Bu ya. Kemudian capaian umum modulnya juga sama dengan RK pertama. Kemudian capaian khususnya juga sama ya Bapak Ibu ya. Intinya ada keterampilan coaching yang dilaksanakan melalui wadah model Tirta. Intinya gitu ya. Kemudian kita ice breaking dulu ya. Bu Lisda ini. Lisda. Parkir dulu Pak. Parkir dulu. Ya? Parkir dulu sebentar. Parkir. Orangnya mungkin masih di mobil, Pak. Oh. Ya, baik. Coba siapa ini yang bisa memandu menyanyi? Mari bernyanyi dan lanjutkan. Oke. Pak Sultan, coba Pak Sultan. Oke Pak, terima kasih. Mari bernyanyi dan lanjut. Sedang apa? Sekarang. Sedang duduk. Sedang apa? Ya, lanjut. Sedang duduk. Duduk apa sekarang? Duduk santai sekarang. Sekarang nanti apa? Sampai apa? Sekarang. Ya, lanjut terus. Ya. Sedang apa? Sedang rukol sekarang. Ya, lanjutkan Bu Lisda. Rukol apa sekarang? Sekarang rukol apa sekarang? Rukol kucing sekarang. Oke ya, semangat ya. Oke, baik. Belum tarik napas Pak. Aduh, capek. Belum dilanjutkan, dengarkan pantun tentang hati tulus. Ke pasar pagi membeli roti. Cakep. Tidak lupa singgah ke rumah tante. Ikhlas itu dari dalam hati. Selalu tulus tanpa meminta. Baik, tujuan pembelajarannya Bapak Ibu.
PJP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching model Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching telah dilakukan dengan sesama rekan penduduk. Karena berhubung tidak berkumandan akan di Bontang, maka Senin dulu Bapak Ibu ya. Ya. Apa ya? Kita lanjutkan Bapak Ibu, bocor. Material bocor. Ya. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan model Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan bersama-sama dengan rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Ya. Jadi Bapak itu nanti akan praktek bersama teman-teman ya. Ya, agendanya Bapak Ibu hanya 3, yaitu pembukaan, aktivitas praktek coaching, dan penutup Bapak Ibu ya. Ya, skenarionya pada pembukaan sudah ada penyambutan, ice breaking sudah dilaksanakan tadi ya. Kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar Bapak Ibu. Aktivitas sesi kedua yaitu praktek coaching. Nah, diawali dengan penjelasan instruksi coaching, praktek coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching. Kemudian di bagian penutup, penguatan praktek coaching, mengingatkan tahap pembelajar selanjutnya, penutupan dan doa bersama ya. Catatannya, seluruh aktivitas dilakukan di main room kecuali praktek coaching dan pengisian lembar refleksi diri coaching dilakukan di breakout room. Tapi ini tetap aja di main room ya, pengisian lembar refleksi ya. Oke, kesepakatan belajar. Saya kira sudah familiar sekali ini Bapak Ibu ya. Ya. Artinya ya, yang paling utama dari kesepakatan belajar ini adalah senantiasa bahagia, ceria, ya, semangat, gembira, ya, dan siap menggembirakan, siap menyemangati orang-orang di sekitarnya atau CGP lainnya, ya. Apabila terjadi gangguan teknis, ya, misalnya terlempar dari room, bisa masuk kembali, itu hal biasa, ya. Mau
menyampaikan pikiran atau mau bertanya atau ada usul yang mau disampaikan, silakan raise hand ya. Kemudian buat catatan, maksimalkan kolom chat, hargai kebersamaan kita di sini Bapak Ibu ya. Hadir seutuhnya ya. Matikan mic kalau tidak diperlukan ya, dan seterusnya. Kemudian instruksi coaching Bapak Ibu. Praktek coaching dilakukan ya dengan model Tirta. Ya, sekali lagi model Tirta. P. Tujuan, identifikasi, refleksi, dan tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Diurutkan ini. Ya. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok. Ya, terdiri dari 2 CGP. Ya. Satu bertindak sebagai coach dan satunya bertindak sebagai coaching. Ya. Ya, satu bertindak sebagai penanya dan satu bertindak sebagai pemberi jawaban. Ya. Calon guru penggerak secara bergantian, ya, tetapi bergantian ya, menukar peran, ya, menukar fungsi, ya, atau menukar tindakan, ya, yang dari coach menjadi coachee atau sebaliknya dari coachee menjadi coach, ya, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi waktunya sebagai coach ini cuma 15 menit. Waktunya sebagai coach 15 menit. Begitu pula waktunya sebagai coach 15 menit. Ya. Topik atau tema yang bisa dijadikan bahan dialog, percakapan atau diskusi dalam sesi praktek coaching ini ya merupakan situasi dan kondisi yang Bapak Ibu alami ya, Bapak Ibu alami khususnya di sekolah ya. Bisa karena muridnya suka mengganggu teman yang lain ya, itu contoh. Atau ada murid yang sering terlambat, nah itu contoh kasus-kasus ya. Atau ada murid yang terlalu cerewet ya, dan sebagainya. Atau ada murid yang apa namanya ini ya tidak bisa diam ya gitu ya. Atau misalnya ada guru ya, contohnya ada guru teman baik Bapak Ibu di sekolah ya, ya pokoknya tingkah lakunya, perilakunya lain daripada yang lain, di luar daripada kode etik guru ya misalnya ya. Jadi nggak usah mengambil tema-tema yang tidak di luar sana, yang misalnya tema pilkada, nggak usah ya. Nah, topik pribadi juga boleh, tapi ini sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari. Ya. Dan topik yang sangat sederhana ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian masing-masing calon guru penggerak, nah ini seperti yang Bapak katakan tadi, melaksanakan praktek coaching selama 15 menit. 15 menit ini maksudnya 15 menit bertindak atau berperan sebagai coach dan 15 menitnya lagi bertindak atau berperan sebagai coachee. Nah, gitu ya. Ibu. Udah paham ya? Oke. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room atau board. Ya, sudah disiapkan. Ya. Kelompok 1 di board 1, kelompok 2 board 2, kelompok 3 board 3, kelompok 4 board 4, kemudian kelompok 5 di main room. Ya. Nah ini tidak usah dilaksanakan poin ke-7 ini ya, karena Bapak bisa rekam sendiri. Nanti hasil rekamannya Bapak kirim nanti ke grup ya. Setelah di-download dan diberikan nama, oh misalnya boardnya Bu Solikating dengan siapa ya, seterusnya ya. Nanti dieditnya Bapak Ibu, diedit sebagai coach aja ya. Misalnya Pak Sultan ya bertindak sebagai itu aja, sebagai coachingnya enggak usah ya. Jadi sekali lagi yang diedit nanti itu apa namanya, hasil rekamannya baru diunggah ke LMS, yaitu sebagai coach ya. Ya, sebagai coach tidak usah diunggah ya, dipotong ya. Nah, hasil rekaman diunggah ke LMS ya.
Dari 8 poin ini ada yang perlu Bapak Ibu diskusikan, tanyakan atau perjelas. Pak, berarti yang merekam dari Bapak ya, Pak ya? Ya, betul. Oh iya, siap, Pak. Pak, berarti ini harus langsung ya? Langsung Kalau apanya? langsung itu maksudnya langsung apa namanya? Tidak boleh ada kesalahan gitu loh maksudnya. Ya, ini boleh aja ada kesalahan. Oh, Bahaya boleh. itu kalau enggak ada kesalahan. Cuma kurang kesalahan. Ya, Oh, siap. ya. Karena sudah latihan kemarin, kan sudah diekspresikan, diungkapkan. Ini loh yang kurang. Insya Allah saya akan perbaiki. Ya kan? Siap. Ya, gitu ya. Tapi jangan karena dibolehkan salah, pura-pura salah aja. Nah, enggak boleh juga ya. Baik, Pak. Ya. Jadi laksanakan kompetensi atau keterampilan coaching. Yang pertama apa? Hadir dulu, ya, hadir penuh. Kemudian setelah hadir mendengarkan apa? Siapa? Halo? Coaching. Ya, mendengarkan coaching, ya, Oh, coaching. coaching, ya. Nah, setelah itu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Alurnya Tirta. alur tirta, ya. Oke. Jadi kuasai dulu ini keterampilan coaching yang ada 3, kemudian laksanakan alur tirta. Siap. Ya, dengan tema apa saja pasti seru, ya. Ya. Gitu ya. Ya, sekali lagi, ya maksimalkan ini maksimal sebagai coach 15 menit, ya. Nah, itu nanti yang direkam, ya, diedit, ya semua terekam di sini, tapi dieditnya sebagai coach, ya. Ya, makanya menggunakan nanti timer, ya. Nah, karena siapa tahu kebablasan. Oke, Iya ya. Timer waktu. Ada lagi? Pak, kita ngerekam sendiri boleh, Pak? Bukan, kita ngerekam juga. Maksudnya kalau saya ngerekam juga gitu, Pak. Bapak. Nanti enggak fokus. Bapak. Bisa fokus enggak sambil rekam sendiri? Nggak tahu kalau pakai extension, Mbak Fitri. Bu Fitri. Pakai screen record. Ya, yang penting tidak mengganggu konsentrasinya, ya. Kalau bisa merekam sendiri dan bisa fokus, tidak masalah. Tetapi kalau tunggu dulu, saya belum rekamnya, nah itu sudah 1 menit terlewatkan, itu sudah mengganggu, ya. Ya, apalagi gitu, ya. Sepanjang tidak mengganggu, harus fokus konsentrasinya baik sebagai coach maupun sebagai coaching, nah, silakan aja, ya. Tapi kalau kerja dikira bagus, jangan coba-coba, ya. Ya, gitu ya. Oke, ya. Nah, Bu Salutatum, ada yang mau disampaikan? Nanti berarti kalau kita sudah sebagai coach, nanti setelah selesai masalahnya, setelah selesai kita coaching, terus ganti ke topik berikutnya, Pak ya. Berarti ganti kita sebagai coaching. Gantilah. Langsung. Kan beda kasus, ya. Ya. Langsung, Pak ya. Ya, langsung. Karena anggaplah begini, dimulai nanti ya 15.30 atau 15.25. Nanti tinggal hitung 15 menit, ya. Jadi 15 menit pertama baru 15 menit kedua. Gitu ya. Oh, 15 menit pertama berarti satu kasus, 15 berikutnya satu kasus. Oh. Ya. Gitu, ya. Kalau kurang dari 15 menit harus enggak boleh kurang, ya. Lebih boleh. Lebih boleh dikit juga. boleh, ya. Tapi kelamaan juga enggak dibolehkan, ya. Pokoknya memanfaatkan waktu. Ya, ada yang lain? Taruh waktunya Pak, diatur dulu. Boleh lah lebih-lebih, misalnya 16 menit, ya. Kalau sudah 16 menit, 17 menit. Kasihan nanti temannya yang kedua, ya. Karena yang akan dinilai ini sebagai coach, bukan sebagai coaching, ya. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke? Halo? Iya Pak, oke. Iya Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Ini nanti setelah
Bapak Ibu Timer dulu. praktek. Nah, ini lagi ya. Timer tuh gimana? Nih, tidak perlu lagi diunggah, tapi cukup yang kemarin aja diganti ya. Timer. Yang kemarin diganti. Ganti ke refleksi diri latihan menjadi refleksi diri praktek ya. Nah, kemudian juga poinnya, pertanyaannya sama, tapi jawabannya pasti berbeda, ya kan? Situasinya berbeda. Ukur lagi nih, ini Mama Dede. Oke ya. Nah ini. Nah ini di kelompok B tadi, kelas B, mengikuti ya usul. Ini sebenarnya Bapak sudah buat begini. Ya, mau ikuti ini boleh, mau ikuti teman yang kemarin boleh, terserah ya. Yang mana kesepakatannya? Oh, berubah Pak? Kelompoknya berubah, Pak? Ya, Berubah? Pak, Berubah. baiknya yang kemarin aja. nah, Ya kalau mau ampun. yang kemarin boleh ya, boleh. Udah latihan loh Pak. Iya, latihannya maksudnya topiknya sama, Pak. Topiknya sama. Iya, Gimana maksudnya masalahnya memang yang terjadi gitu kan, enggak Ya, apa-apa. oke, ya, enggak masalah. Tapi Teman enggak tahu yang Bu Ervina. masih ingat siapa yang bor 1 Ya, kemarin? yang kemarin aja, Bu. Pak, ingat. Masih ingat ya? Bor 2 masih ingat? Ntar Iya, dulu, Pak. ntar dulu. Diacak lah bor Pak. dua. Yang bor, Diacak Pak. hah? Diacak lah. Yang bor 1 kemarin siapa? Saya Yang kemarin sama aja. Pak, saya sama Pak Andi. Di bor mana itu? Bor 1. Bor 1. Kenapa ini loyo ini? Bor 1 gitu ah. Bor 1. Satu bor. Kemudian baru di bor-bor. Kemudian bor 2 siapa? Kemarin. Bu Luli sama Bu Ervina. Ya, oke ya. Kemudian bor 3. Saya sama Pak Ronald, Pak. Iya, bor 4. Saya dan Pak Roni, Pak. Kemudian main room. Kosong. Halo? Pak Sultan, Pak Sultan. Saya sama Pak Sultan. Ya? Pak Saya Sultan sama Pak Sultan. Putri. Oh ya, oke ya, ingat ya. Nah, oke. Sepakat bahwa menggunakan kelompok dengan latihan coaching sama dengan praktek coaching ya. Oke. Baik. Nah, ini rubrik-nya ya, Bapak Ibu. Rubrik-nya mendengarkan aktif dulu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching ya. Nah, itu kata-kata memberdayakan Bapak Ibu sudah tahu. Kecepatan waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Oke. Jangan dulu dimulai sebelum ada instruksi mulai ya. Oke? Nah, Oke. pada saat di board. Oke. Baik, Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan bornya masing-masing. Bentar ya. Sebelum Ke Pak Sultan mau mulai. Keluar lagi dulu. bentar ya. Bentar ya.
Tunggu dulu, Bu. Bentar, Bu, ya. Sudah, ya. Oke, siap semua Bapak Ibu ya. Ini sudah direkam, ya. Waduh, enggak kedengaran nggak suaraku ini, Bu? Tar. Tes, suara saya dengar semua? Kedengaran, Pak. Semua room Benar, Pak. kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai tepatnya 15.30 ya. Berarti 15.45 itu gantian ya. Oke, dengan bismillahirrahmanirrahim, silakan Bapak Ibu mulai. Silakan. Yang saya dulu atau Pak Sultan dulu nih? Bu Tri. Saya dulu ya. Iya. Iya, Pak. Mulai, Pak. Sultan dulu. Oke. Assalamualaikum. Permisi Bu Tri. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Sultan, ayo masuk, Nak. Wah, tumben Sultan hari ini kok terlihat murung, Nak. Biasanya Sultan ceria. Ada apa ya, Nak? Terima kasih, Bu. Bolehkah saya bercerita sesuatu kepada Ibu? Oh, tentu saja boleh, Nak. Ayo sini, ceritakan apa yang ingin Sultan ceritakan pada Ibu. Ibu siap kok mendengarkan. Begini ceritanya, Bu. Kemarin Pak Behaki menunjuk saya untuk mewakili sekolah ini mengikuti lomba pidato di pentas PAI nanti, Bu. Tapi saya ada sedikit masalah ini, Bu. Wah, begitu kan, Nak? Terus permasalahanmu apa, Nak? Silakan diceritakan. Ibu siap kok mendengarkan. Lanjut, Bu Tri. Oh, begitu ya. Jadi Sultan masih belum percaya diri. Kalau boleh Ibu tahu dan Sultan mau cerita sama Ibu, apa ya yang menyebabkan Sultan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato tersebut? Saya merasa kurang pantas untuk mengikuti lomba itu, Bu. Saya dulu pas kelas 4 pernah juga ikut lomba dan saya gagal, Bu. Jadi saya takut gagal lagi, Bu. Wah, begitu kan, Nak? Sekarang Ibu paham sekali bagaimana perasaan Sultan. Begini ya, Nak, namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan gagal. Namun, alangkah baiknya kita tidak terpuruk pada kegagalan yang dialami. Bapak dan Ibu guru di sekolah, terutama Pak Behaki sebagai guru PAI, menunjuk Sultan karena memang Sultan mempunyai potensi yang bagus dalam berpidato. Bayangkan, Nak, dari sekian ratus murid di sekolah ini, Sultan yang ditunjuk untuk mewakili lomba. Masya Allah sekali, Nak. Menurut Sultan sendiri, apa saja ya kelebihan Sultan yang dimiliki? Saya memang suka sekali berbicara, Bu. Saya juga senang mewakili kelompok saya untuk berprestasi di depan kelas, berpresentasi di depan kelas, Bu. Masya Allah, Nak. Itu dia kelebihanmu dari teman-teman yang lain. Berbicara di depan umum adalah sebuah keterampilan berkomunikasi yang tidak semua orang miliki. Kemampuan yang Sultan miliki sangat mendukung dalam syarat mengikuti lomba tersebut. Kira-kira apa rencana Sultan agar lebih percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Rencana saya akan menemui Pak Behaki untuk membantu saya dalam berlatih cara berpidato yang baik. Saya juga akan berlatih secara mandiri di rumah agar saya lebih percaya diri. Kemudian saya akan mencoba untuk tampil berpidato di depan Pak Behaki dan teman-teman agar saya lebih percaya diri dan saya tidak lagi takut gagal, Bu. Wah, bagus sekali, Nak. Ternyata rencana Sultan luar biasa bagus. Ibu yakin Sultan mampu menjadi yang lebih baik
dan dapat memetik pelajaran dari pengalaman yang pernah kamu alami. Jadi, sekarang Sultan sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba berpidato kan, Nak? Semangat ya, Nak. Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Sultan, semoga dalam persiapan lomba ini Sultan dapat bersungguh-sungguh ya Nak, berusaha tampil yang terbaik, maksimalkan kemampuan yang Sultan miliki. Semoga lombanya berjalan dengan lancar. Urusan menang atau kalah itu bonus ya Nak. Insya Allah hasil tidak mengkhianati usaha. Harapannya mudah-mudahan Sultan bisa dapat juara di lomba ini. Tetap semangat untuk menang. Selanjutnya, adakah komitmen yang Sultan lakukan dalam persiapan lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh, Bu. Saya akan berlatih juga dengan Pak Behaki. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan saya untuk bisa tampil dengan baik dan bisa membawa nama baik untuk sekolah ini, Bu. Masya Allah, luar biasa Nak. Ibu sangat setuju dengan komitmenmu. Sekali lagi, mudah-mudahan kamu sukses ya Nak, jadi juara. Semangat terus. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah mengobrol dengan Ibu? Terima kasih banyak ya, Bu. Saya jadi lebih semangat dan percaya diri sekarang, Bu. Nah, begitu dong Nak. Ini baru murid Ibu. Sekarang, Sultan boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Sultan. Langsung lanjut ke yang kedua, Bu. Boleh? Boleh ya? Boleh. Daripada kurang waktu Pak nanti. Oke. Lanjut ya, Bu ya? Ya. Assalamualaikum Bu Tri. Apa kabar? Sehat-sehat semua, Bu? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu Tri, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu Tri tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Maaf, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah, Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Sultan ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu Tri, dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang Pak. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu Tri harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Pak. Baik Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Pak Sultan ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi, omong-omong bagaimana bisa Bu? Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu Tri mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya, Bu? Nah, itu Pak. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maaf, proses mengajar yang bagaimana, Bu?
apakah Ibu Tri dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi seperti ini Pak, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Tri terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Pak, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, sepertinya beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Maaf kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kalau boleh tahu, mengapa Bu Tri tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi kok Pak, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Bu Tri. Kemudian soal output, menurut Ibu Tri, bagaimana hasilnya saat Bu Tri mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Tri pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu Tri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya Bu Tri, jadi setelah Ibu Tri bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Tri? Iya, terima kasih ya Pak. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai juga. Maaf Bu, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Tri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Tri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi Bu, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Tri dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Tri dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Iya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Tri selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus. Bu Tri, lalu kira-kira apa? Apakah masih ada hal-hal yang akan Ibu lakukan?
Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui bapak-bapak pengawas, dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian, terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Oh iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar, yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Pak, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah jadi tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Ibu Tri sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Bu Tri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya baik Pak, mengenai hal ini, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Tri dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran ini, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya jadi lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak, untuk murid-murid kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama, Bu. Jadi, ini mohon maaf nih Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya, Bu. Silakan. Terima kasih banyak ya Pak. Wassalamualaikum. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi udah tadi waktunya harus 30 menit ya Bu ya.
Ya, silakan kembali ke main room, Bapak Ibu. Tempatnya seru sekali ya tadi ya. Ya, Pak. Ini penyampaian refleksi hasil praktek ya, coaching. Ini Bu ya. Nah, ya. Pertanyaannya sama, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Silakan menyampaikan langsung aja, nggak usah ditulis lagi ya. Ayo. Ya, Bu Luli, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi berjalan baik, mungkin karena tadi kan partnernya tidak usah diganti karena kebetulan kami kemarin itu sebagai bahan latihan dan memang terjadi asli gitu loh Pak. Jadi di sekolah saya dan sekolah Bu Ervina itu terus terang Pak ini. Jadi sangat baik. Jadi dari kemarin sudah mengalami peningkatan dan kami lancar. Kenapa? Karena kami melakukan perbaikan yang seperti yang kami lakukan kemarin. Jadi dalam urutannya dan urutan percakapannya sudah baik Pak tadi hari ini. Dan apa yang masih perlu diperbaiki gitu ya, mungkin tadi ada gap-gap, maksudnya pada saat saya berbicara sebagai coach itu ada gitu ya, agak-agak ragu-ragu, tapi sudah langsung otomatis lancar kembali gitu. Jadi tidak terlalu masalah gap-gapnya itu tadi, karena ini masih identifikasi. Cuma kita terganggunya dari jam Pak, karena Bapak jam tadi itu, jadi kita melirik-lirik melirik jamnya. Lirik tetangga ya, oke. Soalnya loh ini kata Bapak jangan kurang jangan lebih gitu kan. Jadi tadi itu pas saat jam kok masih 2 menit tuh gimana nih. Untuk Bu Ervina pintar tuh langsung perasaannya gimana, jadi udah dipanjang-panjangin aja deh. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum dan melakukan. Sebelum tadi saya ingat-ingat kemarin kekurangan dan saya sudah sebelumnya itu tadi dari kemarin setelah kita latihan itu saya sudah membuat catatan-catatan kecil yang harus saya perbaiki untuk nanti hari ini Pak sama Bu Ervina. Mungkin karena kebetulan Pak kemarin itu saya rekam. Ya saya rekam punya Bu Ervina, saya rekam terus saya kasih Bu Ervina. Jadi Bu Ervina melihatnya, saya juga melihatnya, jadi kami baiki. Antisipasi memangnya. Ya itu Pak, itu sebelum dan saat melakukan jelas kami sudah percaya diri berdua. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya, yaitu tadi sudah termasuk tadi ya Pak ya, sudah membuat catatan kecil, sudah refleksi sendiri, saya merekam yang kemarin, saya berikan ke Bu Ervina, kami semua merekam. Ya. Bawah. Oh ya, yang mana? Oh ini ya, tuliskan umpan balik baik dari coach Anda. Pertanyaannya apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Terus terang Pak, di coaching itu sebenarnya benar. Yang kita rasakan itu yang Ibu rasakan. Iya, yang saya rasakan. Oh iya. Yang kami atau saya rasakan. Saya rasakan itu Pak, saya pernah pembelajaran itu aktif banget gitu ya. Saya terlupa bahwa saya memakai aplikasi-aplikasi pada saat zaman pandemi itu malah lebih banyak dan variatif. Saya lupa. Nah, tapi pada saat kemarin latihan sama Bu Ervina jadi teringat. Gitu. Jadi itu malah mengingatkan saya kembali bahwa ternyata saya sudah tahu kemampuan saya, maksudnya sudah ada aplikasi yang ada di
tadi saya buka di sekolah, lah benar masih ada karena saya masuknya akunnya pakai pembelajaran. Jadi itu saya pakai tadi, anak-anak semangatnya senang saya. Wah, Lupa luar saya biasa, jadi Bu. saya pakai tadi saya praktekkan. Oke, Bu. Jam Ya, jam. selamat Bu Luli Aryani. Iya, terima kasih Pak. Dari kelompok lain. Ayo. Lebih baik mengajukan diri, menawarkan diri daripada ditunjuk. Ya, Pak Sultan, silakan. Tidak usah dibaca pertanyaannya, langsung dijawab. Ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sudah berjalan dari pertama tadi bersama dengan Bu Tri di dalam coaching ini, yaitu pertama yang seperti yang kemarin Pak, agak ada kemajuan selama percakapan ini dilakukan berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tadi sama dengan disampaikan oleh rekan saya Bu Luli, kita terkena tadi masalah waktu, takut kelebihan, ternyata saya dan Bu Tri malah kecepatan. Tidak bisa tadi memanage percakapannya terlalu cepat Pak. Makanya diam-diaman tadi ya. Makanya tadi Pak berjam-jam lama Pak. Tatap-tatapan sama Bu Tri. Ini dari 5 bor ini terpantau terus loh. Oh, yang paling diam-diaman itu Pak Sultan sama Bu Tri. Nggak tahu apa yang dipendam. Ya, jadi itulah Pak yang terjadi tadi karena terlalu cepat kami. Ya, mungkin kemarin agak banyak ada kendala, tapi alhamdulillah untuk sesi kedua ini banyak perubahan. Percakapan kami lancar dan selalu komunikasi melalui WA dengan Bu Tri, apa yang harus dilakukan, dan alhamdulillah sesuai dengan alur Tirta, tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab bisa berjalan dengan lancar percakapannya, meskipun waktunya belum bisa pas 15 menit untuk sesi. Bu Tri nggak colek sih. Ya, kecepatan Pak. Terus aja ya. Yang perlu diperbaiki Pak di sini yang benar-benar itu memahami apa yang sedang terjadi pada coach, yang pada akhirnya akan mendapatkan jalan keluar yang tadi itu sebenarnya tanpa kita melihat teks, malah kita ada tambahin supaya durasinya bisa mencapai maksimal 15 menit, tapi tetap juga kurang 15 menit Pak. Iya, terlalu lagi sih permainannya tadi. Ya benar-benar artinya di sini ikut pada akhirnya mendapatkan jalan keluar Pak, yang tadi dipercakapkan, yaitu benar-benar bisa valid dan sesuai dengan permasalahan yang dirasakan oleh coach. Yang harus dilakukan untuk tetap dan kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu, yaitu kita harus sadar sepenuhnya apa yang sedang dikerjakan atau situasi apa yang kita inginkan atau yang dibicarakan. Intinya adalah memperhatikan apa yang dilakukan dengan sadar dan dilandasi dengan rasa keingintahuan dan bagaimana kita bisa memperbaiki masalah tersebut. Yang terakhir itu yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu dengan latihan, dengan melakukan kesadaran penuh, melakukan latihan-latihan berkesadaran penuh, menumbuhkan perasaan lebih tenang, rileks, dan lebih latihannya sama ponaannya di rumah ya. Ya Pak. Ya, latihan sama ponaannya di rumah, coaching itu ponaannya ya. Oh siap Pak. Dengan waktu 15 menit tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oh siap Pak. Atur ritmenya ya. Oke siap Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sultan. Sama-sama Pak. Ya, oke. Lisda ya. Sama Pak sebetulnya. Jadi saya tadinya dengan tatapan diam-diam sama Pak Andi, saya mau nyanyi Pak, tatapan matamu. Nggak terhibur Pak Andi, nggak ngaruh katanya. Jadi ya itu karena ada waktunya itu Pak. Tadi saya lihat sekitar 22 kan 24 menit kami berdua itu.
Waduh masih lama, padahal sudah dipanjang-panjangin. Tapi berusaha sih Pak, berusaha. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak ya tidak terlalu mengecewakan lah Pak. Kami sudah berusaha. Jadi banyak manfaatnya sih Pak percakapan yang ini banyak lagi susunan kalimat-kalimat yang memang harus lewat proses ya Pak ya untuk menjadi maksimal itu, dan untuk kekurangan mungkin nanti diperbaiki lebih baik lagi dengan latihan dengan guru sejawat Pak di sekolah begitu. Tentunya ada aplikasi atau implementasi dari hasil dari sore hari ini Pak. Kemudian juga kalau kehadiran pasti ya Pak ya. Cuman yang tadi jadi kendala kami itu kami berpatokannya ke waktu Pak. Seandainya tidak berpatokan ke waktu mungkin pure gitu aja Pak gitu, karena kan seperti biasa Pak Andi karakternya seperti apa, saya seperti apa, ketika dikasih waktu kok jadi beda ya karakter Pak Andi dan saya gitu. Tidak. Itulah pengakuan jujur dari kelompok yang diam-diaman. Begitu Pak, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mengaplikasikan di lapangan lah Pak. Ya harusnya itu nggak diam-diaman, soalnya dua-duanya cerewet ini. Ya. Oke ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Udah ya, cukup ya. Tapi jangan gembira dulu bagian tidak ditunjuk. Masih ada loh. Nah ini, yang belum bicara ya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Ya, saat praktek ini. Ya, bisa dikatakan. dalam hal saat latihan dan dibanding hari ini praktek Pak, yang untuk pas praktek ini lebih untuk pertanyaan itu kita lebih mengalir dan tidak grogi lagi. Kemarin tuh kayak masih terbata-bata dan kayak bingung mau apa yang perlu ditanyakan gitu. Kalau hari ini karena kemarin sudah latihan, jadi lebih baik untuk dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan Pak. Kemudian keterampilan yang lain? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Ya, baik kehadiran penuh sudah ada dalam coaching tadi, dan kita juga mendengarkan aktif saat coach mengemukakan pendapatnya Bapak. Dan yang tentunya kita harus mendengarkan sebagai coach, kita mendengarkan dengan penuh rasa, mendengarkan coach pas waktu rasa apa ini? Rasa apa? Dengan rasa yang yang mendalam dan rasa yang empati lah, kita mendengarkan dengan dengan hati lah Pak. Jadi kita memang fokus pada yang kita dengarkan, yang ada di hadapan kita begitu Pak. Yang dipakai mendengar itu telinga. Kalau ini Bu Solika tuh pakai hati. Iyalah Pak. Dengan rasa Pak. Jangan-jangan hatinya ini ya. Oke ya, terima kasih Bu Solika pun ya. Kemudian yang lain. Oh Bu Ervina silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini keterampilan coaching yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching sebelumnya itu Pak, di mana public speaking saya itu lebih tertata dibandingkan yang kemarin. Kemudian hari ini itu lebih rileks Pak. Ya, karena kan kita sudah latihan di kemarin itu, sekarang itu lebih perasaan saya lebih rileks aja sih Pak, dan sangat senang Pak. Kemudian lebih mendengarkan aktif, dan dimana ketika setelah mendengarkan aktif kita itu menanggapi dengan perasaan. Terima kasih. Kami menanggapi dengan perasaan. Oke, perasaan. Perasaannya yang bagaimana Bu? Perasaan itu iya Pak. Iya Pak, dirasakan dengan hati Pak. Kita itu mendalami apa sih yang dirasakan oleh teman kita tadi itu.
teman teman Anda. kami, ya teman saya Pak, apa yang dirasakan oleh teman saya, maka saya menanggapinya dengan sangat positif. Sebentar dulu. Dari 10 CGP ini kenapa ya banyak sekali menggunakan kata kita daripada kami? Padahal fasilitator nggak ikut-ikutan tadi ini. Ya. Apa Ya, yang Pak. membuat itu? Melatar belakangnya. Ya Pak, maaf, kadang lupa Pak. Lupa kali Pak. Oke. Baik. Terima kasih Bu Ervina. Ya Pak, Nah, sama-sama. masih ada yang belum ya, yang belum. Yang sudah diam dulu. Seperti diam-diaman tadi ya. Ada 2 pertanyaan. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, jikalau andai kata, bagaimana metode Bapak Ibu menggali potensi ya seluruh warga sekolah, dalam hal ini guru, tenaga kependidikan, agar kualitas satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin itu meningkat. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika Bapak Ibu diamanahkan sebagai pengawas sekolah, bagaimana metode Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah sebagai dampingan juga meningkat. Silakan, ya bagi yang belum. Bu Tri, Pak Trional, Bu Fitri, Pak Andi, ya silakan. Pilih salah satunya atau pilih dua-duanya, lebih bagus lagi. Baik Pak. Ayo, silakan. Oh iya, Pak Roni juga. Silakan Pak Roni. Baik Pak, terima kasih. Untuk ini pilih salah satu apa 2 Pak? Terserah. Saya coba untuk jawab yang nomor 2 dulu Pak ya. Oke, silakan. Baik, karena barusan validasi kami ini Pak, jadi apa ya? Ini pengalaman pribadi saya nih Pak. Jadi karena Pak Musin di sini saya lihat sebagai ini juga Pak ya, pengawas Pak ya. Iya. Ya, ini yang stigma yang saya dapatkan selama berapa tahun saya ngajar. Jadi setiap kali validasi itu yang memvalidasi adalah pengawas. Dari semua guru itu pengawas. Iya. Sedangkan yang tahu karakter, yang tahu potensi, yang tahu malas, yang tahu bekerja keras itu murni kepala sekolah. Nah, jadi untuk pengawas sendiri ini, khususnya untuk saya dapatkan coaching ini, alhamdulillah luar biasa tadi, menikmati yang namanya berbicara kepada lawan bicara itu tanpa menggurui Pak. Iya. Nah itu yang poin utama yang saya dapatkan itu. Jadi harapannya ketika ini ilmu ini berkembang, coaching ini tidak ada lagi yang namanya pengawas itu memvalidasi dari guru A sampai ke guru Z gitu. Jadi hanya kepala sekolah yang ditanya. Datangan kepala sekolah, apakah ada kendala di sekolah ini? Bagaimana dengan guru-gurunya? Kalau ada tanda meng-ACC semua aman, berarti kita tinggal pilih salah satu gurunya untuk dites. Bukan kebalikannya, pekerjaan kepala sekolah dikerjakan oleh pengawas. Nah ini yang selama ini yang saya dapatkan di CGP ini ya agak terbalik sebenarnya Pak. Jadi alhamdulillah dapat materi coaching ini luar biasa. Harapannya ada perubahan di dunia pendidikan kita gitu ya, Pak. Salah satunya yang berubah, yang mau merubah ya Pak Roni. Ya Pak, insya Allah. Pak Roni ya. Dan lebih tertarik menjadi pengawas sekolah ya. Enggak juga sih Pak, cuman karena ini kebetulan validasi dari A sampai Z. Kayaknya lebih tertarik itu pengawas yang validasi Pak. Jadi jujur aja saya bingung antara apa ya, tupoksi sini seperti terbalik gitu Pak. Jadi terbalik sekali. Pengawasnya itu dari pagi sampai sore yang memvalidasi gurunya, sedangkan kepala sekolahnya tidak. Gitu. Wah, itu terbalik ya. Ya, karena jadi ini yang saya komunikasi 3 arah ya. Betul Pak. Guru Makanya guru kepada kepala sekolah ke pengawas. Ya, betul. Kalau dulu boleh pengawas langsung ke guru. Sekarang tidak dibolehkan lagi. Ya. Betul Pak, itu yang terjadi sebenarnya. Artinya dari forum ini saya untuk menyampaikan saja di mana kebetulan materi kita adalah coaching dan harapannya ke depan coaching ini bisa dipakai ke nggak cuma di memang harus dipakai, bukan harapan memang harus dipakai ya.
Tapi Dan kenyataannya salah belum satu dilakukan, Pak. dan ya salah seorang yang harus memakai pionernya adalah CGP angkatan ke-11 ini. Salah Betul, satunya amin. Pak Roni, ya. Pakai Amin, amin. ya. Oke. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Roni. Sukses menjadi pengawas sekolah, ya. Amin dong, ya. Amin, ya. Kebetulan juga. Oke, baik, ya. Nah, kita mau tunggu dulu jawaban dari Pak Andi. Apakah mau bersaing dengan Pak Roni atau justru memilih menjadi mitranya Pak Roni? Nah, silakan Pak Andi. Jika saya menjadi kepala sekolah, wih, pengawas juga. Ya. Jika saya sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar satuan pendidikan meningkat? Tentu yang paling utama adalah melihat visi dan misi di satuan pendidikan, bagaimana visi dan misi yang jelas. Yang kedua, tentu kami harus membentuk tim yang solid. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan, baik pelatihan maupun seminar-seminar lainnya. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah supervisi, sehingga tadi terjawab jawaban dari Pak Roni bahwa hasil supervisi itulah yang diambil oleh pengawas sekolah untuk kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Sudah ada 2 kandidat ini, satu kandidat utama sebagai pengawas, satu kandidat utama sebagai kepala sekolah. Ya. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan budaya yang baik, baik sama orang tua maupun. Intinya di sini Pak Andi menggali potensi yang di metode yang dilakukan yaitu coaching Pak Andi, ya. Nah, dengan alur Tirta tadi, ya. Jadi semua warga sekolah yang ada nanti yang Bapak pimpin, ya, itu di coaching, ya. Gurunya di coaching, TU-nya di coaching dan sebagainya, ya. Iya, jadi tidak terkesan seperti yang disampaikan Pak Roni, tidak ada kesan menggurui bahwa guru A punya potensi ini, ya kan? Nah, TU si A punya potensi begini. Nah, jadi disinilah yang disebut istilahnya pemimpin, ya, bukan penguasa, ya. Pemimpin itu memberdayakan, ya, gitu, ya. Dengar ini pemimpin, ya. Bu Lisda, Bu Solikatun, siapa lagi yang pemimpin di sini? Ya. Loli Bu itu Pak. Ya. Bu Ervina juga calon pemimpin. Oke, ya. Nah, gitu. Oke, baik. Makasih. Nah, ini penguatan Bapak Ibu, ya. Meskipun sudah kuat, harus dikuatkan lagi. Coaching, ya. Tadi ya menggali potensi secara secara singkatnya, ya. Hubungan kemitraan dengan klien, ya, entah guru, kepala sekolah atau murid, ya, dalam suatu dialog atau percakapan yang kreatif, ya, artinya membangun suatu gagasan dan memicu pemikiran, gagasan, pandangan, pola pikir yang positif, ya, untuk memaksimalkan potensi pribadi. Semua ini Bapak Ibu punya potensi masing-masing, ya. Bu Lili punya potensi di bidang ini, Pak Andi di bidang itu, dan semuanya, ya, semuanya punya potensi, ya. Tinggal seorang pemimpin ini menggalinya seperti apa. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, kepala sekolah itu pemimpin, bukan penguasa, ya. Nah, kebetulan aja diberikan kekuasaan, kewenangan untuk mengelola keuangan, menata ini dan itu di sekolah, ya. Tapi pada intinya kalau pemimpin, ya, itu akan dikenang, dicari, ya, sepanjang masa, ya. Kemudian kompetensi coaching, Bapak Ibu, ya, yang pertama harus hadir, ya, harus hadir penuh, ya. Kemudian mendengarkan, pendengar, ya, harus jadi pendengar, ya. Dalam komunikasi dengan Bapak, Ibu harus jadi pendengar, ya. Bapak harus jadi pendengar kepada anaknya, kepada istrinya, dan sebagainya, ya. Begitu pula kepala sekolah pendengar yang baik bagi guru-gurunya, pengawas sekolah pendengar yang baik bagi kepala sekolah dampingannya. Begitu Bapak Ibu, ya. Ingat itu Pak Roni, ya. Jadi pendengar yang baik nanti dari kepala sekolah dampingan, ya.
Dengarkan Bu Solikatun, dengarkan Bu Lisda ya sebagai kepala sekolah sekarang ya. Ya, kalau Bu Lisda sama Bu Solikatun harus cerewet menyampaikan unek-uneknya kepada pengawasnya ya. Melontarkan pertanyaan berbobot ya gitu ya. Oh, mau saya seperti ini Bapak ya, pengawas. Lalu langkah yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai itu apa? Nah, begitu pertanyaannya ya. Gitu. Baik ya. Alur Tirta dipakai ya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab ya. Ya. Kita ini baik kepala sekolah, pengawas sekolah, guru punya semua ini. Punya tujuan, punya identifikasi, punya rencana, dan punya tanggung jawab. Ya. Baik, informasi tugas berikutnya. Ya. Ini ya. Perhatikan baik-baik dan dicatat. Unggah tugas ruang kolaborasi, deadline-nya 1 Oktober 2024. Nah, caranya seperti ini, nama lengkap CGP angkatan garis datar CGP angkatan keberapa sekolah asal. Contoh. Ya. Uliatun Napia garis datar CGP angkatan ke-11 garis datar SLB Negeri Balikpapan. Contoh ya. Nah, itu ya tautannya nanti ya. Nah, kirim tautan YouTube pada tugas ruang kolaborasi ya. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Oke, DK. Due date-nya 2 hari kemudian ya. Nah. CGP mempraktekkan percakapan coaching secara triad 3 orang. Nah, ini mencari waktu yang terdiri dari 3 siklus. Nah, siklusnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, tahap pertama supervisor melakukan percakapan pra-supervisi ya, kepada coach. Ya. Lihat contohnya di LMS. Ya. Kemudian tahap kedua coach melakukan percakapan coaching kepada coaching. Ya. Tuh. Tahap ketiga, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Ya. Jadi nanti di sini yang guru mencari kepala sekolah dan guru. Kalau kepala sekolah mencari kepala sekolah lainnya dan guru. Ya. Itu ya. Nah, Sebentar, Pak, mau tanya boleh? Boleh. Maksudnya mencari kepala sekolah, kan ini saya posisi kepala sekolah. Ya. Terus saya mencari kepala sekolah ya. yang lain dari lembaga lain gitu, Pak? Iya dong, masa? Enggak ada 2 kepala sekolah dalam 1 lembaga, ya kan? Kalau saya kan ini ada di bawah naungan Muhammad itu ada 5 TK, boleh berarti ya Pak di situ? Boleh, TK aba, Bu Lisda kan aba 2, ya. Boleh pilih kepala sekolah aba 1. Ya, nah gurunya boleh guru yang di bawah naungan ibu, boleh. Siap. Ya. Nah, Bu Solikatun umpamanya mencari kepala sekolah lain di sekolah lain. Kalau nggak ada SLB, cari kepala sekolah lain ya. Iya, baik. Ya. Oke, gurunya boleh ya. Kalau guru enak, ada kepala sekolahnya dan guru dan teman gurunya ya. Gitu ya. Oke, baik. Aman ya? Oke. Aman, Pak. Sekali lagi due date-nya 3 Oktober ya. Pak boleh bertanya? Ya. Oke, ini tadi 3 ini kalau saya kan guru, berarti guru ke kepala sekolah dan guru ke rekan guru. Ya. Nah itu ini berapa lama Pak? Kan di sini rekaman itu ada dibatasin enggak Pak rekamannya berapa lama? Atau seperti tadi 15 lebih jelasnya lihat nanti di LMS Pak Bu. Ya. Oh ya, oke ya. Ya. Ini apa penjelasan singkatnya aja di sini ya. Iya, iya Pak. Terima kasih. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Oke, nah ini ya ruang rubrik penilaian DK ya, pra supervisi seperti ini, supervisi ini, pasca supervisi ya. Ya. Sebelum supervisi, selama supervisi, setelah supervisi ya. Dibaca rubrik penilaiannya. Oke, ada di LMS ya. Kemudian jurnal refleksi 2 mingguan
Due date-nya 28 September 2024. Ya. Refleksi pembelajaran yang sudah dilalui di modul 2.3 dalam jurnal refleksi bui mingguan 7. Tuliskan perasaannya, ya, seperti disampaikan Bu Solikatun tadi, perasaan hati, pengalaman belajar, gagasan lain, ya. Nah, variasi model boleh, 4P boleh, deal boleh, teknik 6 topi boleh, terserah ya. Oke. Kemudian ini ya, elaborasi pemahaman 2 Oktober. Halo? 2 Oktober pukul 13.00 sampai 14.00 ya. Kemudian koneksi antar materi ya, ini ya, simpulan. Oke. 8 Oktober. Ya, masih lama ya. Kalau ditunda-tunda ya numpuk juga. Kemudian kriterianya ada 4. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, membuat keterhubungan, ketepatan waktu pengumpulan tugas. Kemudian aksi nyata. Nah, ini ya. 23 November 2024. Masih sangat lama ya, tapi jangan ditunda-tunda. Ya. Ya. Kapan dikomunikasikan dengan baik dengan kepala sekolahnya dan rekan-rekan guru di sekolah ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Seterusnya. Oke, tes akhir modul. Nah, ini ya. Tanggal berapa, Bu? 4 Oktober. Ya. 4 Oktober. Nggak masih lama. 4 Oktober ini hari apa itu? Hari Jumat ya? Kan tuh. Ya? 4 Oktober itu minggu depan sudah, ini sudah tanggal 20. Ya, tanggal 1 kan hari Selasa. Hari Jumat, tanggal 4 Ya, hari Jumat. Jumat. Ya, 18 nomor, waktunya cuma 1 jam. Jadi kalau sudah masuk, jangan sampai keluar. Ya, gitu ya. Harus yakin, ya, jam 8 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Atau jam 9 sampai jam 12.00. Ya. Kalau misalnya di pagi hari itu Bapak Ibu kurang fokus, maka gunakan di sore hari atau di malam hari. Ya. Gitu, ya. Pastikan sinyalnya kuat. Nah, dipastikan dulu WiFi di rumah itu tidak ada masalah atau paket data tidak ada masalah. Ya. Diisi dulu. Nah, kuatkan tekad, semangat. Nah, yang menjadi catatan paling bagus, harus lebih bagus nilainya dari tes awal modul, ya. Kan sudah diberikan materi. Nah, masa masih lelet nilainya, ya. Oke. Kemudian yang tertinggi kemarin dipertahankan, ya. Jangan sampai turun. Yang paling tidak bagus itu kalau nilai tes akhirnya lebih rendah daripada tes awal, ya, Bapak Ibu, ya. Oke. Cukup? Halo? Ya Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Oke. Topi hangat warnanya pekat. Cakep. Salam sehat, tetap semangat. Cakep. Ambil di kuncinya Kelapa di santan, pinggir. biji selasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Sama Bapak. Malas Pak Sultan. Nggak bisa hari ini berkata-kata Pak Sultan, diam-diam. Baik, foto bersama Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, salam guru penggerak. Tapi ini ada paslon nomor 2 di Balikpapan. Ada Pak, ada. Boleh kan? ANSF. Oh iya. Boleh nggak boleh Bapak ini? Ya, oke ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Baik, ya. Dengan ucapan doa penutup kafarat majelis ya, dan alhamdulillah
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi yang sangat hebat, bersemangat ya, antusias. Ya, semoga ilmu yang Bapak Ibu bagikan pada sore hari ini senantiasa menjadi ladang amal jariah bagi Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Dan mohon maaf juga kami ya atas segala kekurangan dalam memandu, mendampingi, memfasilitasi Bapak Ibu ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih.